Pernah nggak kita berpikir atau bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa menjadi pedofil? Kenapa ada orang yang bisa mengeksploitasi perempuan dan anak-anak dengan cara yang sangat di luar batas kemanusiaan? Di buku The Shallow karya Nicholas Carr pernah dibahas tentang bagaimana otak manusia itu bekerja. Salah satunya adalah bahwa otak manusia itu ternyata lebih lapar daripada perut manusia. Kalau perut manusia itu misalnya hanya cukup 2 piring, maka ketika makan 3 piring, 4 piring itu udah nggak kuat, sakit dan pengen muntah. Tapi berbeda dengan otak manusia. Buktinya apa? Berdasarkan penelitian dari Nicholas Carr, otak manusia itu bekerja, selalu bekerja dan meminta lebih serta lebih serta lebih lagi. Contohnya, dulu manusia menulis pakai kertas dan pulpen, kertas dan pena, kertas dan pensil. Kemudian manusia ingin pekerjaannya menjadi lebih efisien, efektif, lebih cepat. Maka kemudian manusia mencari dan menemukan mesin ketik. Ketika mesin ketik sudah ditemukan, maka kemudian manusia berpindah pada kepingin yang lebih cepat, lebih efisien lagi. Maka kemudian ditemukanlah mesin ketik listrik. Ketika kemudian mesin ketik listrik sudah, maka kemudian manusia membutuhkan yang lebih, maka ditemukanlah komputer generasi pertama tahun 60-an yang gedenya itu masih segede rumah. Nah, itu menjelaskan bahwa otak manusia itu memang akan selalu pengen dipenuhi lagi hasratnya, lagi, dan lagi. Ketika kita bicara masalah kemudian, masalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maka kita akan memahami dari bukunya The Shallow karya Nicholas Carr bahwa otak kita itu juga akan sangat lapar, selalu lapar dan lapar lagi. Ketika kita suka dengan sesuatu yang berbau porn, misalnya softcore, maka kita akan meminta hardcore. Ketika sudah hardcore, maka kita akan meminta yang lebih lagi, misalnya BDSM. Ketika BDSM itu kita merasa kita sudah melampaui, udah nggak pengen sesuatu yang lebih lagi dari itu, maka kita akan meminta sesuatu yang lebih lagi. Maka kemudian ada yang namanya orang-orang akhirnya suka dengan sesuatu yang lebih menyimpang lagi. Misalnya dia suka bersetubuh dengan mayat, dia suka bersetubuh dengan hewan, dia akhirnya merasa itu masih kurang lagi, maka otaknya akan meminta dia untuk lebih lagi. Akhirnya dia kemudian kecanduan dengan sesuatu yang lebih di luar batas lagi. Misalnya, dia akan suka dengan anak-anak atau suka dengan perempuan yang dia eksploitasi di luar batas-batas nalar. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, kenapa otak kita ini harus terus kita mampu kendalikan. Kita harus bisa mengendalikan otak kita untuk terus berpikir hal yang positif, dan kita juga harus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, supaya otak kita ini juga bisa terkendali dengan baik. Kalau tidak, maka dari softcore, hardcore, kita akan kemudian menjadi orang yang otaknya itu melampaui batas-batas kemanusiaan.